Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ada saya, Andre Jolinardi dengan NIM 27022086562. Ada juga teman saya, Muhammad Dafa, Al Gifari, dan Luben Eden Wijaya. Kami kali ini akan membahas tentang Oracle VM. Next. Nah, pertama-tama, kita mulai dari awal. Apa itu Oracle VirtualBox? Itu adalah sebuah software virtualisasi yang memungkinkan kamu untuk menjalankan sistem operasi lain di dalam komputer secara visual. Jadi, kamu bisa menjalankan OS berbeda tanpa perlu mempartisi atau menghapus OS utama yang kamu pakai. Nah, sekarang kita akan membahas historinya dulu. Dari awal 2027, VirtualBox dikembangkan oleh perusahaan Jerman bernama Innotech GmbH. Perangkat lunak ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2007, dan awalnya dikenal sebagai VirtualBox saja. Tujuannya untuk membuat software virtualisasi yang ringan dan mudah untuk digunakan untuk menjalankan sistem operasi. Terus di tahun 2008 diakuisisi oleh Sun Microsystem. Pada tahun 2008, Sun Microsystem mengakuisisi Innotech GmbH dan seluruh teknologi VirtualBox. Setelah akuisisi ini, VirtualBox mulai lebih dikenal luas sebagai produk dari Sun Microsystem. Terus mengembangkan VirtualBox agar dapat bersaing dengan produk visualisasi yang lain, yang lebih populer, seperti VMware dan Microsoft Virtual PC. Terus lanjut lagi di 2010. Dia mulai diakuisisi oleh Oracle dan rebranding. Pada tahun 2010, Oracle Corporation mengakui Sun Microsystem, termasuk produk VirtualBox-nya. Sejak saat itu, VirtualBox resmi dikenal sebagai Oracle VM VirtualBox. Dengan Oracle terus melanjutkan pengembangan Oracle, menambahkan fitur-fiturnya sebagai peningkatan keamanan dan performa. Dukungan perangkat keras terbaru. Terus seiring pengembangannya, ia menambahkan fitur utama seperti Snapshot, Share Folder, Guest Edition, Virtual Networking, dan USB Device Support. Lalu jadilah sekarang yang tahap VirtualBox sekarang, Oracle menjadi salah satu software virtual paling populer di dunia, terutama untuk pengguna pribadi gratis. Next. Nah, saya Dava, saya akan menjelaskan gimana cara kerja untuk virtual machine ini ya. Nah, jadi untuk virtual machine dari Oracle ini, dia ini akan mengatur dan memberikan solusi untuk proses menggunakan banyak virtual machine secara bersamaan. Nah, dan pengguna VirtualBox ini, dia itu bisa memuat beberapa guest OS dalam satu host OS. Jadi, diperlukan OS sendiri, OS tambahan untuk menjalankan OS yang ingin dijalankan tersebut. Nah, setiap guest OS-nya ini dapat dijalankan atau di-pause dan dihentikan masing-masing dalam virtual machine-nya sendiri. Nah, dan penggunanya dan dia itu dapat mengatur setiap virtual machine itu untuk menjalankan melalui hardware assisted virtualization. Next. Oke, setelah saya menjelaskan gimana cara kerjanya untuk virtual machine, saya akan menjelaskan untuk tiap version historinya ya. Dan untuk versi 2010, macOS ini memiliki experiment support untuk guest servernya dan juga RAM deduplication untuk Windows Guest yang khususnya 64 bit. Setelah itu untuk di versi 4.0, virtual machine storage disimpan pada satu folder dan juga adanya UI updates. Nah, untuk 32 bit hostnya ini bisa menggunakan lebih banyak RAM, lebih tepatnya 1,5 GB. Dan pada tahun 2011, version 4.1 ini memiliki support untuk Windows Aero dan juga adanya virtual machine cloning. Nah, di tahun 2012, untuk version 4.2 ini, virtual machine ini bisa dikelompokkan dan juga bisa diatur selagi eksekusi. Dan setahun setelahnya lagi, untuk version 4.3 ini, virtual machine ini memiliki video capture dan juga adanya USB virtualization. Lanjut. Nah, kita lanjut di 2015 untuk versi 5. Ada USB 3 controller untuk hardware Intel. Terus bidirectional drag and drop untuk beberapa host OS dan juga virtual machine bisa berjalan di background. Lanjut lagi untuk 2018 versi 6. Dia mulai dengan ekspor virtual machine ke Oracle Cloud, lalu file manager untuk list files, dan juga perkembangan hardware assisted nested virtualization pada AMD CPU. Terus untuk 2019 muncul versi 6.1. Itu ada impor virtual machine ke Oracle Cloud, nested virtualization untuk Intel CPU, dan berhentinya fitur software based virtualization.
Lanjut di 2022 untuk versi 7, fitur Windows 11 Guest Emulation, Intel.io MMU Emulation, Full VM and enkripsi via CLI, Dark Mode untuk UI host Windows, dan juga akses untuk host Apple ARM 64. Terus untuk versi 7.1 ada IPv6 untuk NAT, terus macOS dalam ARM virtualization untuk Linux dan BSD VM. Nah, untuk keunggulan virtual machine ini, dia ini bisa dijalankan dalam host OS manapun, dan dia juga bisa mengurangi biaya server dan config ke desktop ketika perkembangannya ini pada operating system yang berbeda. Dan dia juga bisa memudahkan uji coba perbaikan dan perekreasian berbagai lingkungan pelanggan melalui satu platform. Nah, dan dia juga memberikan akses cloud computing melalui Oracle Cloud Infrastructure untuk membantu meringankan beban hardware. Dan dia juga memiliki migrasi yang mudah dan juga adanya fitur snapshot yang memperbolehkan penyimpanan keadaan suatu virtual machine sekarang. Jadi untuk dipulihkan lain waktunya. Lanjut. Nah, untuk kekurangannya, dia ini lebih berat dibanding Docker dan dan ini juga bisa mengakibatkan cenderung lambat dan portabilitas itu rendah. Nah, jika tidak menggunakan yang namanya Oracle Cloud Infrastructure atau Cloud Infrastructure lainnya, dia ini memiliki namanya limitasi hardware yang tergantung yang dimiliki oleh usernya. Nah, dan virtual machine ini memiliki ketergantungan pada host OS dan dia bisa memiliki masalah jika tidak dikelola dengan baik, dan masalah tersebut itu tuh lebih tepatnya di bagian keamanan. Oke, sekarang dengan saya Ruben, saya akan menjelaskan untuk step-step menggunakan Oracle. Pertama, Oracle sendiri bisa di-download dari websitenya https://www.virtualbox.org. Di sini di website ini langsung aja tekan download. Kemudian di sebelah kiri ini ada link-link untuk OS host. Host itu komputer yang akan digunakan untuk menjalankan Oracle ini. Ada Windows, ada Mac untuk Intel dan Mac untuk Apple. Linux distribution ini termasuki oleh berbagai macam Linux semuanya yang bisa dalam Linux. Kemudian ada juga Solaris untuk Windows, bisa langsung download saja. Saya lagi di Windows. Setelah di-download bisa di-install, dibuka, Oracle akan terlihat seperti ini. Di sebelah kiri ini ada virtual machine yang sudah dibuat. Pertama kali membuka, ini belum ada. Jadi bisa langsung klik new. Di sini kita langsung bisa mengatur nama yang akan diberikan, nama virtual machine-nya, folder bisa kita pilih mau disimpan di folder mana. ISO image ini adalah file OS yang akan dipilih. OS sendiri bisa di-download dari internet, seperti misal Ubuntu ini. File yang di-download OS-nya adalah bentuk .iso. Kita pilih misal untuk Windows 8.1, dia akan muncul di bawah sini. Edisi bisa dipilih, kemudian tipe akan muncul Windows juga, dan juga versi 64 bit akan muncul. Ini ada logo gambarnya. Di unattended install, ini ada opsi-opsi lain untuk tergantung pada OS yang di-download atau OS yang akan digunakan. Ini ada username, password, hostname, product key juga ada. Ini semua akan dimasukkan, diatur di unattended install. Kemudian pada hardware, ini adalah tempat untuk mengatur memori yang akan diberikan dan juga prosesor. Ini semua tergantung pada device host sendiri. Kita bisa atur di sini. Saya akan menggunakan 2 GB prosesor, saya beri 2 bisa. Di hard disk, kemudian ini adalah besar memori
yang akan kita berikan untuk virtual machine-nya. Saya bisa beri hanya 3 GB, 30 GB bisa. Setelah saya selesai mengatur, saya bisa klik finish ini, kemudian dia akan membuat virtual machine baru muncul di sebelah kiri. Nah, saya sudah punya virtual machine sendiri di sini. Misal ini adalah Pop OS. Contohnya. Jadi saya bisa menjalankan Pop OS di laptop Windows saya. Semua yang bisa dilakukan di OS Pop OS ini bisa saya lakukan di komputer saya secara pribadi. Jadi misal saya mau uji coba aplikasi, uji coba software, saya bisa lakukan. Bisa. Udah, saya bisa otak-atik seperti komputer sendiri. Kemudian setiap virtual machine ini berjalan masing-masing. Jika saya mau, saya bisa menjalankan yang lainnya juga. Ini untuk Windows 8.1, saya bisa jalankan. Nah, keduanya ini diatur sekaligus oleh Oracle. Jadi mereka terjalan terpisah. Di sini saya ada Windows 8. Oracle bisa mengatur untuk OS guest dalam OS Windows, Mac, Linux, dan Solaris. Ini bisa membantu mempercepat jika saya mau uji coba di beberapa OS yang berbeda-beda. Ya, ini udah seperti Windows 8 sendiri. Saya bisa akses disk, saya bisa create new file. Saya bisa simpan file sendiri di sini, dan ini akan tersimpan. Saya bisa delete, dan ini akan juga tersimpan. Teks dokumen, tes. Ini sudah seperti Windows sendiri. Nah, kemudian saya bisa langsung power off, shutdown langsung, atau saya bisa kontrol, kendalikan tiap virtual machine langsung dari host, dari Oracle Virtual sendiri. Di sini ada preview, kemudian juga akan ditunjukkan ada sistem display storage. Di setting, saya juga bisa mengubah beberapa yang sudah diatur tadi. Mungkin saya mau ubah base memory, mau saya naikkan. Jumlah prosesor mungkin mau saya naikkan, mau saya kurangi juga bisa. Kemudian kalau saya sudah tidak mau menggunakan virtual machine tersebut, bisa saya remove, delete on file. Itu bisa membantu membersihkan storage jika mau membuat virtual machine yang berikutnya. Jadi bisa hemat. Kemudian virtual machine ini tidak bisa juga kita bagi-bagi. Kalau misalnya mau kita pindah ke host lain atau mungkin mau kita simpan backupnya di sebuah database, kita bisa menggunakan fitur export. Di export ini kita bisa langsung aja pilih virtual machine yang mau disimpan, di export, format, bisa pilih format di sini. Ini adalah alamat file yang akan ditulis, di download ke sana. MAC address, additionals, kemudian client settings ini bisa di skip. Kita bisa klik finish. Kemudian dia akan mulai writing. Proses ini
cukup lama, tergantung juga besar dari virtual machine-nya. Nah, setelah sudah di-write di tempat host lain, bisa disimpan atau mungkin di tempat host lain, di Oracle yang lain bisa kita gunakan fungsi import. Di import ini bisa pilih file system, filenya sendiri, bisa dicari, itu yang akan dipilih alamatnya. Nah, di setting, di skip, terus tinggal pencet finish, lalu dia akan mulai import file virtual machine yang ada, dia akan langsung masuk di sebelah kiri. Oke, begitu saja dari kami untuk tutorial hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Semoga bisa membantu dan terima kasih.